Selamat sore semuanya, apa kabar? Jadi ya hari ini alhamdulillah saya dapat kesempatan nih untuk sharing sih dari Mas Ren ini mengenai digital marketing basically. Cuman memang yang mau saya share di sini mungkin sedikit berbeda karena yang mau coba saya share itu adalah selama ini kita ngomongin soal digital marketing, bagaimana sebuah channel itu bisa melakukan, gimana kita mengoptimize digital marketing channel, SEO, gimana placement SEM, bagaimana untuk tagging dan segala macam, terutama untuk dapatkan traffic. Nah, yang mau sharing itu, saya sharing itu adalah sebenarnya ada perubahan yang terjadi dunia e-commerce, terutama di 2 tahun terakhir. Kalau misalnya kita lihat, mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu, e-commerce itu sebuah barang yang masih dibilang abstrak. Ada beberapa orang yang bisa dibilang melakukan e-commerce, tapi tidak berkembang, karena pasarnya pun tidak ada. Cuman ini terjadi perubahan yang sangat drastis sejak 2014. Kepercayaan orang terhadap e-commerce, terutama untuk mencoba belanja online, jauh lebih besar. Kepercayaan orang terhadap seller online jauh lebih besar. Kepercayaan orang terhadap payment proses sendiri jauh lebih besar. Jadi memang tahun ini menjadi 2 tahun terakhir menjadi titik balik dari perkembangan konsumen e-commerce di Indonesia. Gitu. Nah, yang mau saya coba share sebenarnya adalah bagaimana sebuah bisnis digital kadang masih menggunakan channel konvensional, tapi gimana caranya supaya bisa mensinkronnya itu dengan jauh lebih baik. Jadi mudah-mudahan terlihat ya Mas ya presentasinya. Jadi saya coba buka dulu. Oke. Ini masih slide 1 ya? Masih slide 1, masih terbuka tapi ya. Jadi saya buka. Saya coba full ini ya, full page-nya mungkin lebih membantu jauh. Full screen-nya. Gimana? Terlihat full? Lebih enak kali ya? Ya, sudah full. Oke, siap. Jadi, nah, materinya itu Digital and Conventional in Harmony, e-commerce study. Untuk yang ini saya masih coba men-share apa yang saya jalankan atau yang saya sudah jalankan dengan Eleven-nya. Dan saya ada beberapa teori yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk membuat konten yang menarik, terutama untuk bisnis online teman-teman ya. Oke, ini kita punya data internal. Jadi ketika kita berbicara soal online shopper, saat ini memang Gen Y 47%, which is 21-34 tahun. Saat ini, ini adalah teman-teman yang usianya tuh sedang produktif, bisa dibilang kuliah udah mau selesai, hingga menjadi first jobber, lalu mulai melambah ke middle management level. Jadi 21-34 tahun itu adalah umur paling produktif saat ini. Itu adalah pangsa terbesar dari e-commerce market. Ini kita punya data internal. Lalu untuk umur 35 dan 49 tahun, itu peringkat kedua. Nah, di sini untuk memperlihatkan bahwa untuk membuat sebuah, kalau misalnya kita membuat sebuah bisnis online, mungkin produk yang cocok kira-kira untuk pasar, coba ditargetkan untuk umur segitu, gitu. 21-34, barang-barang yang kalau kita ngomongin retail, barang apa yang lagi hits gitu. Kalau sekarang sih yang lagi hits nih, mungkin teman-teman tahu ya, semuanya lagi Pokemon Go ya. Semuanya lagi tiba-tiba mungkin lagi banyak yang mencari power bank supaya banyak powernya untuk Pokemon Go-nya, jadi nggak kehabisan baterai, mencari map, mencari teman yang banyak segala macam. Itu mungkin sesuatu yang bisa di-highlight. Sepatu yang cocok ya. Jadi perkembangan untuk produk itu coba disasar ke situ. Lalu untuk akses, memang
saat ini untuk Indonesia itu aksesnya untuk e-commerce, untuk online shopper itu memang desktop 35% dan mobile 65%. Ini adalah akses, bukan berarti untuk membeli. Karena kalau membeli, untuk desktop itu mempunyai peran utama. Biasanya untuk orang visit 65% mereka ngelihat dulu. Gitu. Jadi mereka ngelihat dulu via mobile, mereka search, tapi ketika mereka beli biasanya itu di desktop. Nah, bisa dibilang kenapa saya sempat tadi berbicara soal e-commerce explosion. Di sini memang saya tunjukkan bahwa dari tahun 99 dimulai dari Kaskus hingga sekarang e-commerce baru sudah banyak sekali. E-commerce lama banyak yang sudah menurun. E-commerce kuat dengan funding yang kuat juga muncul. Di sini yang kenapa saya sharing teman-teman, memang ini menjadi sebuah opportunity banyak ya. Jadi kalau zaman sekarang membuka bisnis online itu channelnya bisa kita sebar. Jadi mungkin bukan hanya berjualan dengan berjualan dengan channel yang kita punya, which is kita perlu banyak effort untuk dapetin traffic, tapi teman-teman juga bisa mulai berjualan dengan marketplace yang ada. Saya rasa juga teman-teman tahu lah, nih kita punya banyak teman-teman yang lain selain Elevenia, which is ini sesuatu yang luar biasa di pasar. Nah, 2014, 2016 itu e-commerce meroket sangat tajam. Di sini bisa dilihat memang investor banyak yang datang. Pendidikan mengenai e-commerce sendiri jauh lebih luar biasa. Jadi di mana-mana ngeliat e-commerce kan udah kayak we are the latest telco provider kayak gitu. Kalau zaman dulu kayak mana-mana ngeliat pada Telkom, ada Telkomsel, ada Excel, ada Indosat, semua perang, semua di mana-mana sekarang e-commerce, e-commerce. Sedikit soal Elevenia. Elevenia ada mulai kita bagian dari Excel Axiata, dan kita melakukan kita sebuah perusahaan joint venture antara SK Planet dan Excel Axiata. SK Planet itu adalah perusahaan e-commerce dari Korea. Mereka mempunyai e-commerce atau online shoppingnya, namanya adalah 11street.kr, dan kita sudah punya ada total 4 website online. Jadi ada di Korea, ada di Turki, Indonesia yang ketiga, dan terakhir di Malaysia. Ini hanya sekedar info aja. Nah, kenapa saya bilang teman-teman tuh bisa mengexpand jualan teman-teman di e-commerce lain? Karena contoh dengan Elevenia, sistem kita adalah marketplace, jadi kita di tengah. Kita memberikan subsidi silang, kita memberikan diskon tambahan, tapi seller tidak mendapatkan tetap mendapatkan uang yang sama. Kita punya 60 juta visitor per bulan, kita punya 8 million live listing produk, basically itu 8 juta produk yang aktif dari 30.000 sellers seluruh Indonesia hingga Korea dan USA dan China. Jadi kita cukup banyak. Kita punya 3 juta member pembeli, buyer, dan transaksi kita adalah 30.000 transaksi per hari. Sistem marketplace ini cukup berbeda dengan yang lain karena kita mempunyai sistem fee. Jadi memang bedanya dengan yang lain, kita dari awal kita sudah mengecas transaction fee tergantung dari barang yang Bapak punya di sini. Jadi kita sudah punya transaksi fee-nya di sini. Fee itu kita atur, kita rolling supaya bisa menjadi sebuah subsidi silang antar yang lain. Jadi kita mainkan supaya mendapatkan diskon lebih. Jadi itu biasanya balik ke konsumen lagi. Biaya kirim yang tanggung juga dari konsumen segala macam. Untuk mendaftar, perbedaannya dengan yang lain, memang kami tidak bisa langsung mengiyakan seller yang langsung masuk. Tetapi kami harus melakukan sertifikasi dulu. Misalnya apakah barang itu tetap ada, produknya ada, sellernya ini juga ada, beserta dengan nomor rekeningnya. Karena ini membuat kami harus meyakinkan buyer kami bahwa produk yang dijual di kami adalah benar adanya dan sesuai dengan apa yang diperjualbelikan.
Nah, ini adalah salah satu cara kami untuk mengurangi dari fraud dan segala macam. Oke, saya nggak akan berbicara balik banyak lagi tentang jualan Elevenia, cuma saya mau share bagaimana Elevenia itu menggunakan sebuah channel offline untuk memaksimalkan performance kita. Mohon jangan dilihat dari sisi karena kita mempunyai modal untuk mempunyai brand ambassador atau iklan, tapi mohon dilihat bagaimana kita meng-create konten supaya bisa menarik dan di-blast ke semuanya. Oke, jadi kami baru mengganti tagline kami jadi klik cari happy, karena kami benar-benar yakin bahwa sebuah tagline itu mempunyai arti yang penting. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman membuat sebuah aku nggak tahu ya, campuraduk.com, buatlah sebuah positioning yang jelas untuk produk teman-teman. Jadi misalnya produk saya campuraduk.com, saya menjual produk yang cocok untuk umur segini, dan misalnya campuraduk.com positioningnya adalah sehari sampai misalnya. Itu bisa dijadikan sebuah tagline. Pastikan itu ada sebuah konten yang digunakan. Nah, pertanyaan berikutnya muncul adalah ketika produk FMCG atau produk lain melakukan digital, karena digital itu bisa di-track, digital itu lebih murah, kenapa digital bisnis itu masih melakukan conventional way dengan cara yang sangat konvensional? Cara konvensional maksudnya adalah kita buat sebuah materi iklan, kita buat sebuah sebuah campaign. Sebenarnya yang kita lakukan itu bukan sebuah cara yang konvensional, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan sebuah bisnis digital, tapi tetap melakukan dengan cara konvensional komunikasi yang baik, yang benar, which is ada kontennya, kita tahu siapa yang kita tuju, dan kita tahu cara seorang yang kita tuju ini mau menerima apa yang kita sampaikan. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, memang saat ini kalau dibandingkan dengan materi media komunikasi yang lain, media komunikasi konvensional saat ini masih dipegang orang Indonesia masih memegang media konvensional dengan sangat baik gitu. Nah, kenapa kita merasa cara konvensional, branding, konvensional media itu penting? Karena kita tahu dengan banyaknya kompetisi yang berjalan, kita harus berubah cara dari melakukan strategi dari mendapatkan traffic. Nah, kita harus berubah untuk memenangkan hati. Jadi ini sesuatu yang sangat berubah. Kita harus membuat gimana caranya sebuah brand itu mempunyai posisi yang sangat dominan di hati konsumennya. Ya, karena kalau misalnya kita buka sebuah hanya melakukan getting traffic, caranya itu sangat berbeda. Kayak hanya klik aja, dan semua orang melakukan hal yang sama. Semuanya mencoba membeli kata baju baru misalnya, dan itu harganya semakin lama semakin tinggi. Nah, kita mau adalah bagaimana orang-orang itu bisa datang ke sebuah site, kalau Elevenia misalnya, tapi secara sukarela gitu misalnya. Dia tahu, oh kalau saya mau cari harga termurah, saya harus ke Elevenia. Kalau saya mau cari barang-barang yang cepat sampai, saya harus ke Elevenia. Kalau saya mau melakukan transaksi yang yang full, kita harus ke Elevenia. Sekarang yang terjadi adalah semuanya di digital itu placement itu adalah placing a war. Jadi semuanya tuh perang harga di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin digital tuh masih sangat seksi ya. Kita bisa targeting, kita bisa targeting. Tapi saat ini semuanya melakukan hal yang sama. Jadi kompetisi di digital itu lebih berat dari sebelumnya. Semuanya melakukan social media advertisement. Semuanya semua pengen diklik. Aku pasang iklan diklik, misalnya kayak kalau kita buka Detik, ada banner 10 biji banner,
semuanya ngomongin diskon di atas 50%. Itu akan jadi keganggu, kecuali ketika kita pasang konten yang tepat di situ, orang akan lebih mau ngeklik. Orang akan misalnya ada 10 brand di satu page, dan ada satu brand yang memang sudah konsumen ngerasa percaya. Konsumen tuh nggak peduli dengan apa yang terjadi di karena mereka ngeliatnya oh banner sama aja, tapi gimana kita bisa membuat itu berbeda. Kayaknya melalui webinar ini saya ada tiga teori ya. Menurut saya ini cukup menarik. Sorry, saya sedikit batuk. Channel itu adalah medium. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, create banner, create ad di social media, beli keyword, itu hanya sebuah channel. Konten itu menjadi penting. Jadi ketika kita membuat sebuah banner, gimana caranya kita saya minum dulu sebentar Kak. Bagaimana caranya kita mendeliver sebuah message, misalnya diskon 50% tapi lebih menarik. Itu kadang-kadang lebih berarti dibandingin naruh diskon 50%. Bagaimana kita create story dari sebuah produk yang kita bikin, yang kita jual. Gimana kita menjual sebuah produk sepatu lari tanpa directly ngomong ini sebuah produk yang sepatu murah dan sepatu diskon. Ada cara lain yang kadang-kadang konsumen itu suka. Makanya dari itu sosial media menjadi penting. Yang terakhir adalah kontekstualnya, itu menjadi sebuah kunci. Karena kita nggak mau kita menyasar message kita di channel yang tepat tapi ke orang yang salah. Jangan sampai kita misalnya kita jualan baju ke orang yang punya toko baju gitu, itu menjadi, dan itu diklik misalnya, kalau misalnya kita ngomong digital itu jadi nggak related. Nah yang kita lakukan adalah saat ini semua channel yang kita punya, dan sepertinya ini belum semua yang bisa kehajar, kayaknya ini hanya beberapa. Kita punya social media, Instagram, Facebook, Twitter, sosial. Kita punya search SEM, SEO, which is memang traffic terbesar kalau dari e-commerce itu memang dari SEO dan SEM, terutama kalau bisnis online ya SEO justru kuat didukung dengan sosial media. Ada dari targeting, display ad. Nah, saya nggak mau bahas ini karena ini semuanya menurut saya ini adalah sebuah channel. Nah, bagaimana menyatukan ini semua menjadi sebuah campaign yang menarik. Saya bagi dua, ada digital, ada konvensional. Mungkin teman-teman tahu ya, konvensional ya ada public relation, ada event, ada TV, ada community, ada billboard atau poster, print, sampling, itu masuk konvensional. Digital itu sudah yang teman-teman mungkin sudah lebih tahu, luar biasa di sini. Nah, semoga teman-teman bisa lihat di sini saya punya data dari Nielsen 3D untuk base e-commerce customer. Jadi ini base-nya adalah orang-orang yang belanja online ya. Ini adalah media mana sih yang diterima oleh e-commerce customer. Nah, cara bacanya adalah yang biru itu reach. Jadi reach itu basically kalau ditanya sama orang, apakah kamu nonton TV? Kamu jawab iya. Gitu. Berarti akan masuk. Makanya dilihat sini 98% mereka masih nonton TV. Internet 100% karena e-commerce customer pasti akan berhubungan dengan internet semuanya gitu. Nah, yang garis orange ini adalah indeks. Indeks itu adalah kualitas dari channel. Jadi misalnya kayak misalnya nih semakin tinggi, ini paling tinggi bukan 100 ya, tapi ada poinnya 700, 800, 900, itu adalah tingkat kesukaan orang atau keseringan orang ketika mengkonsumsi channel itu. Contohnya kayak misalnya sinema,
Mungkin dari sinema, dari target e-commerce, ada 50% orang yang tonton, tapi dari 50% itu mungkin setiap hari dia nonton sinema, karena tinggi sekali gitu, sampai hingga 800 poin. Magazine sedikit, tapi loyalitasnya tinggi. Gitu. Di sini internet dan mobile mempunyai peranan cukup bagus gitu. Jadi risknya gede, lalu loyaltinya besar. Nah, TV sini kalau saya harus share, TV memegang penting bagi e-commerce besar di Indonesia untuk membantu bisnis teman-teman. Ini untuk merich 99% e-commerce customer di Indonesia, plus untuk mengerich konsumen yang belum melakukan pembelian secara online. Jadi masih banyak gitu. Ketika saya punya data yang lain, kalau e-commerce yang untuk data yang non e-commerce customer itu memang internet menjadi nomor 3, tapi TV hampir 100%. Itu beda di situ. Nah, ini menjadi sebuah menu bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua channel kita secara internal. Nah, ini adalah bagaimana kita membagi. Jadi memang digital marketing dan traditional marketing itu punya sebuah perbedaan. Jadi kalau untuk targeting goes to digital marketing, karena yang jelas kita tahu targetnya siapa, kita langsung udah kayak dart gitu, set dapatnya gitu. Lalu untuk dapat conversion, lalu konten bisa more spesifik ke orang tertentu. Contohnya kayaknya kalau saya ngomong ke saya mau targetin ke Facebook dengan umur 21 hingga 23 tahun dengan kuliah, berarti konten yang harus ditaruh adalah konten yang berhubungan orang kuliah. Jangan memberikan konten yang tidak untuk umur 40 tahun ke target market atau targeting yang ke 25 tahun misalnya. Itu menjadi salah sekali gitu. Lalu untuk digital marketing ini kita jelas ini untuk mendapatkan awareness. Basically how to win brand awareness sebenarnya di situ. Tidak bisa melakukan harus punya sebuah message yang jelas. Tidak bisa terlalu spesifik, kadang-kadang simple gitu. Jadi nggak bisa yang misalnya kayak ada campaign yang bertele-tele. Dapatkan ini jika Anda begini-begini, nggak bisa. Harus misalnya contohnya adalah sedia bawah misalnya, something yang harus simple dan harus klik ke orangnya. Itu how we use the traditional marketing. Nah, ini sebenarnya setelah ini saya akan share rumus yang saya sudah bawa sejak lama sekali, adalah ISAS. Sebenarnya yang basically adalah kita harus develop konten yang perfect, kontennya harus pas dengan target marketnya yang pas. Jadi bayangkan teman-teman, kembali lagi, kalau teman-teman berbicara sama target market dan kontennya itu harus kontekstual dengan keadaan. Jangan sampai misalnya keadaan tuh juga bukan berarti target marketnya aja, tapi keadaan sekitar. Jangan tiba-tiba lagi ada keadaan terorisme, kita bercanda soal terorisme, itu jadi nggak cocok. Jadi ada efek negatifnya. Nah, ini adalah integrasi. Jadi gimana caranya kita mengintegrasi semuanya itu menjadi sebuah campaign yang berbarengan. Jadi pertama, attention interest adalah cara di mana kita mendapatkan interest dari konsumen kita. Nah, ini biasanya channel-channel bisa dari yang digital, bisa juga dari yang konvensional. Jadi kalau saya bawa konvensional, contohnya adalah kalau memang perusahaan Anda punya budget TVC, ya memang kita bikin TVC. Lalu ada OH. OH itu berarti kita bisa juga menggunakan misalnya ada printing, ya billboard segala macam, atau juga menggunakan kalau teman-teman memang membuat bisnisnya itu secara daerah, itu misalnya secara daerah, secara regional, bisa digunakan misalnya penyebaran poster yang cara konvensional gitu. Tapi di situ sudah jelas kontennya, apa yang mau dijual, target marketnya siapa.
kalau nanti misalnya bulan September ada bulannya ospek contohnya, bulannya ospek atau bulannya anak kuliah masuk, sebar pamflet ketika jual alat-alat kebutuhan kuliah tingkat 1, termasuk juga buku kos-kosan terdekat misalnya, itu akan lebih cocok. Nah, display ads dan mobile ads dan radio itu adalah salah satu contoh. Jadi tergantung teman-teman mau pakai apa. Cuman yang pasti konten harus pas dengan channel yang dipilih dan kontekstual. Ini menjadi bagian terpenting karena ini adalah saat teman-teman mendapatkan interest dari konsumen. Nah, setelah intention dan interest mereka dapat, konsumen akan melakukan search. Mereka akan mencari Anda di mana. Jadi kalau kita mulai dari TV biasanya search engine 11-nya ataupun brand Anda itu akan boom di Google. Jadi dia akan cari itu tiba-tiba SEO akan naik dan SEM naik. Jadi kalau misalnya punya budget, mulai spend dengan timing yang sama untuk beli keyword yang sesuai. Beli keyword itu berarti bisa bukan hanya brandnya, tapi bisa juga produk yang Anda jual. Ini dimana waktu saya bilang adalah dimana terjadi sebuah kekacauan bidding. Ini karena biasanya pas lagi jualan baju baru, semuanya beli baju baru, harganya makin naik. Nah, kalau misalnya Anda melakukan attention dan interest getternya itu dengan cara baik, misalnya di situ Anda tulis dengan jelas campuraduk.com misalnya, mohon maaf jika ada yang memiliki campuraduk.com di sini, pasti teman-teman akan langsung masuk ke internal search-nya atau ke tempatnya gitu, ke websitenya. Nah, itulah di mana terjadi ada internal search. Ketika datang, pastikan website Anda itu sudah support untuk mendapatkan apa yang orang cari. Kalau misalnya ternyata pasti website Anda atau bisnis Anda itu memang udah fokus, pastikan apa yang dicari konsumen itu sudah terpampang di depan, jelas. Jangan sampai pasti taruh itu pas sudah datang ke websitenya, loh mana yang saya cari nggak ada. Nah, itu bisa dilakukan dengan kalau ada search barnya jelas cari di sini, atau create banner di depan supaya orang tahu, oh ini yang saya cari. Gitu. Nah, action ketika orang melakukan pembelian. Jadi channel, saya masukkan channel karena memang ya Anda tetap sebagai sebuah channel, biarpun sebuah bisnis Anda sebagai channel. Gitu. Action di mana melakukan pembelian. Dan jelas share adalah efek setelah Anda konsumen melakukan pembelian. Jadi bisa jadi mereka share di sosial media, bisa jadi mereka akan ngomong ke temannya dan segala macam. Tapi yang pasti kalau teman-teman mau memaksimalkan ini, pastikan teman-teman memasang widget share di sosial media di website teman-teman. Jadi mereka bisa share, oh gue nemuin ini di sini, saya menemukan buku khusus untuk ospek di sini misalnya. Gitu. Ini sebuah teori yang saya sudah bawa lama dan ini sudah diaplikasikan di Eleven ini dan sudah berjalan dengan sangat baik. Saya akan berikan 2 contoh implementasi yang saya lakukan kemarin. Jadi ini yang contoh pertama. Mohon maaf saya mulai dengan TVC karena mungkin ini yang paling gampang saya buatnya. Jadi kita ada TVC. Oh ini tidak bisa diputar ya, mohon maaf ya. Jadi kita punya TVC. Di sini TVC menunjukkan bahwa ada voucher bensin di Elevenia. Jadi ada voucher bensin di Elevenia yang harga yang murah. Mungkin mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang lihat, bisa dilihat di YouTube-nya di Elevenia ID. Itu ada voucher bensin. Itu kita untuk grade attention dan interest. Tapi disupport juga dengan ada billboard dan segala macam. Dan radio juga ada. Nah setelah itu konsumen akan search. Jadi search kita sudah beli SEM-nya dan SEO-nya sudah ready. Jadi ketika kecek voucher bensin saat itu, ini saya ngomongin dengan saat itu ya, karena saat ini sedang tidak kita lakukan. Itu sudah kita siapkan voucher bensin di Elevenia sudah ada. Mudik bareng Andik. Full mas. Jangan! Aku mendengar sesuatu. Mas buka mas. Mas buka. Jangan! Mas.
Mahal. Jangan nggak mau. Mahal. Mahal. Isi bensin nggak perlu sampai bikin dompet nangis. Beli voucher bensin di Eleven-nya aja, karena harganya dijamin paling murah. Gak mahal lagi. Gak mahal lagi. Klik, cari, happy. Eleven-nya. Mudahan ya. Ya, Sesuai. Jadi, oke. Saya lanjutin lagi. Nah, jadi udah lihat ya bensin tadi ada bensin Eleven-nya, itu harganya berapa. Jadi itu kita aplikasikan ke semuanya gitu Mas. Jadi teman-teman ketika TVC itu jalan, kita nggak mau TVC jalan sendiri tanpa dibantu yang lain. Jadi di search engine SEM, SEO kita maksimalin. Di internal search juga ada. Jadi kalau masuk ke Eleven-nya, orang tahu kan pas buka Eleven-nya langsung search voucher bensin sesuai dengan di iklannya, itu langsung masuk ke page khusus untuk voucher bensin. Jadi di situ konsumen tahu flow-nya. Oh, saya masuk Eleven-nya, saya mau search atau mau saya dapat Eleven-nya, saya udah tahu di mana saya beli gitu. Jadi ini sebuah alignment ya dari semua channel. Di sini bisa lihat ada konvensional, ada digital. Tapi yang terpenting adalah kontennya. Ya, untuk ini konten yang kita lakukan adalah konten TVC. Gitu. Lalu mereka akan share, share itu bisa share TVC-nya, voucher bensin murah ya, misalnya di Eleven-nya lucu banget iklannya, mau beli dong dompet kayak di Eleven-nya gitu, atau voucher bensinnya murah, saya beli sekarang, saya baru beli voucher bensin, itu juga banyak terjadi di sharing kita. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan. Kadang-kadang pas kita lihat dari sosial media, kita melakukan sosial media sebagai voice of customer kita. Memang kadang-kadang kalau ada lah ya beberapa customer yang sifatnya sedikit, saya pakai bahasa yang sedikit kurang enak, nyampah gitu ya, atau kurang bijaksana dalam menulis, tapi memang kita tetap harus menganggap ini serius gitu. Nah, ketika ada orang bilang bajunya Raisa itu lucu, ini yang kita lakukan. Jadi kita punya iklan berikutnya, mungkin aku nggak tahu Mas Ren bisa nunjukin juga untuk iklan berikutnya yang satunya. Ini untuk iklan yang fashion. Di sini kita nunjukin kalau beli baju di Eleven-nya tidak perlu dompetnya perlu nangis. Nah ini supaya balik lagi kontennya itu kita buat menarik. Juju beli baju. Mama, lihat tuh, asik beli baju baru. Beli baju baru nggak perlu bikin dompet nangis. Beli di Eleven-nya aja, karena harganya dijamin paling murah. Klik, cari, happy. Eleven-nya. Siap, ya mungkin aku ulang aja. Ya, jadi diulang. memang kedua TVC itu mempunyai sebuah konten yang sama, yaitu harga mahal itu bikin dompet nangis. Makanya harga manis, dompet gak nangis. Nah itu adalah sebuah cara untuk menjelaskan bahwa ngomongin harga yang murah nggak berarti kita harus ngomongin diskon langsung, tapi kita bisa bikin fun, membuat orang-orang penasaran. Nah itu nanti yang mungkin teman-teman harus cari. Nah ini adalah contohnya. Ketika tadi di komen ada yang bilang, wah ini baju Raisa beli di mana ya? Kita benar-benar membuat sebuah baju sama persis dengan TVC. Jadi di TVC itu ada orang nanya, ada yang beli, di search-nya kita internal tuh ada baju Raisa, dia muncul baju Raisa. Sebenarnya kita juga kemarin, karena ini kita jalan di bulan Mei, ini kita ada SEM, SEO, banner segala macam, cuman memang nggak cukup nih tempatnya, jadi saya hanya memasukkan ini. Dan action ketika orang masuk, wah ini baju yang saya lihat, ini bajunya, oke, Power of Raisa mungkin ada, ini saya beli, harganya 99.000 dan harganya itu sama dengan apa yang dijanjikan. Jadi sebuah pelajaran lagi, ketika kita melakukan jualan tanda kutip, pastikan apa yang dijanjikan itu sesuai apa yang dijual, jangan sampai berubah gitu. Dan kemudian terakhirnya ya ini adalah beberapa ada satu orang testimoni di sosial media bahwa ini baru beli bajunya Raisa gitu, seperti itu. Ya ini adalah dua contoh yang kita lakukan dari sekian banyak pengalaman ya, beberapa kali. Ada juga brand yang sebelumnya saya lakukan sebelum di Eleven-nya, dan ini terbukti mempunyai efek yang luar biasa dibandingkan ketika kita hanya melakukan semua secara separately. Misalnya digital marketing,
banner melakukan banner sendiri, SEM keyword sendiri gitu. Cost-nya menjadi lebih besar, target market jadi terlalu luas kadang-kadang, tapi efeknya dari konten yang bagus itu nggak dapet gitu. Jadi ketika konten, channel, dan konteks itu menjadi satu dan digabungkan dengan integrasi seperti ini hasil yang kami dapatkan waktu itu. Organic traffic 50% higher, jelas gitu. Orang ketik elevator.id tanpa harus di SEM gitu misalnya, search engine. Mobile traffic 50% higher, jelas. Karena memang kembali lagi ketika orang melihat sebuah konten yang menarik, terutama dari TV misalnya, channel pertama yang dilihat dari mereka itu adalah mereka lihatnya dari handphone. Yang orang nonton TV biasanya mereka megang handphone, mereka langsung melihat di situ. Higher traffic kita. Dan yang luar biasa adalah kelihatan kecil 15% itu adalah digital banner click. Bandingkan ketika kita ada keadaan di mana ada sebuah website, ada 5 banner yang berbeda-beda, klik kita ke Elevennya itu 15% lebih besar. Karena mereka ngelihat, wah ini yang saya lihat, ini yang saya tahu, ini kontennya menarik. Gitu. Jadi bukan hanya satu banner yang diklik secara sendiri gitu, karena itu nggak akan menghasilkan efek apa-apa. Kembali lagi, kompetisi di dunia digital marketing ini sangat kuat, jadi memang konten harus diperhatikan oleh teman-teman. Gitu. Yang pasti terakhir, ini saya paling terakhir, ketika teman-teman punya bisnis online, memang kita semua pengen jualan, tapi pastikan kita itu memenangkan hati dari konsumen kita. Jadi personal touch dari teman-teman itu mempunyai nilai sendiri buat konsumen kita. Nah, kira-kira seperti itu presentasi saya. Terima kasih untuk Mas waktunya, dan mungkin sesi berikutnya silakan Mas Ray.